Halo, selamat datang kembali di Motekar Channel. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu frasa dalam bahasa Inggris yang kedengarannya sih simple, tapi ternyata punya rasa dan bobot yang lumayan dalam loh. Penasaran? Oke, kita langsung aja ya. Frasa yang akan kita bedah hari ini adalah I was much annoyed. Sekilas mungkin kedengarannya agak kaku ya, atau mungkin sedikit jadul, tapi justru disitulah letak kekuatannya teman-teman. Ini tuh bukan cuma sekedar bilang, saya kesel, tapi ada makna yang jauh lebih dalam. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sebetulnya arti spesifik dari ungkapan much annoyed ini? Oke, secara harfiah ya, ini artinya sangat jengkel atau sangat terganggu. Tapi coba deh bayangin, ini bukan jengkel biasa. Ini tuh level jengkelnya udah di atas, udah ngelewatin batas sabar. Bukan kayak digangguin nyamuk, tapi lebih ke sesuatu yang benar-benar signifikan dan serius banget musiknya. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Kenapa sih pakainya much? Kenapa bukan very atau so yang lebih umum kita dengar? Kan seringnya kita bilang, I'm very annoyed. Nah, bedanya di sini. Kalau kita pakai much annoyed, kesannya itu jadi lebih formal dan lebih berat. Kata much di sini seolah-olah ngasih penekanan kalau rasa kesal kita itu bukan emosi sesaat doang, tapi ini adalah sebuah respons yang punya alasan kuat terhadap situasi yang beneran serius. Oke, kalau gitu, ini jadi nyambung ke pertanyaan berikutnya kan. Kapan sih waktu yang paling pas buat pakai ungkapan ini? Di situasi kayak gimana frasa ini bakal kelihatan paling pas? Jawabannya adalah di situasi yang formal dan serius. Jadi, ini tuh kayak senjata andalan kalau Anda lagi nulis surat keluhan resmi, atau bikin laporan insiden di kantor, atau pas lagi diskusi soal masalah kerja yang butuh penanganan serius. Kalau dipakai pas lagi ngobrol santai sama temen, ya kedengarannya bakal aneh dan agak berlebihan sih. Hehe. Cukup teorinya, yuk sekarang kita lihat langsung gimana sih penampakan frasa ini kalau udah masuk ke dalam kalimat, biar lebih kebayang. Oke, contoh yang pertama. Dalam bahasa Inggrisnya, I was much annoyed when the neighbor played loud music in the middle of the night. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, saya sangat jengkel ketika tetangga menyalakan musik keras-keras di tengah malam. Wah, kebayangkan frustrasinya gimana? Ini tuh bukan lagi soal selera musiknya yang beda, tapi udah masuk ke ranah mengganggu ketenangan orang lain, apalagi tengah malam. Jadi ini masalah serius. Lanjut, contoh kedua ya. She was much annoyed because her friend often came late to important meetings. Nah, artinya dia merasa sangat terganggu karena temannya sering datang terlambat saat rapat penting. Ini nih contoh yang pas banget buat konteks profesional. Kalau telatnya sekali dua kali mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau udah sering banget di rapat penting, wah itu bukan lagi hal sepele, itu udah jadi masalah yang bisa ganggu produktivitas tim dan nunjukin kurangnya rasa hormat. Oke, dari semua penjelasan dan contoh tadi, jadi apa nih poin-poin penting yang harus kita ingat? Yuk kita simpulkan. Intinya begini, much annoyed itu artinya lebih dari sekedar kesel banget. Ungkapan ini tuh pilihan yang tepat kalau Anda mau menyampaikan rasa frustrasi yang dalam, tapi dalam konteks yang formal dan serius. Ini kayak cara kita bilang, hey, masalah ini penting loh, dan saya mau Anda nanggepin ini dengan serius. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh pikirin, kira-kira dalam situasi apa ya di kehidupan Anda, entah itu di tempat kerja atau mungkin urusan lain, Anda bisa pakai frasa I was much annoyed ini buat nyampein perasaan Anda dengan lebih tepat dan kuat. Semoga penjelasan singkat ini ngebantu ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.